selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan pelajaran kita hari ini, Ibu akan mengajak kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Yang Ibu panggil, silakan acungkan tangannya. Cantika hadir, Lutfia hadir. Alhamdulillah anak-anak semuanya hadir semua ya. Jadi untuk itu alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, yang akan dipimpin oleh Cantika. Kepada Cantika, silakan. Selesai. Baik anak-anak, selanjutnya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Untuk itu anak-anak dipersilakan untuk berdiri ya. Oke anak-anak, gimana? Apakah udah siap untuk belajar hari ini? Ibu lihat-lihat masih ada yang kurang semangat nih. Coba kita tes semangatnya dulu ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke anak-anak, kayaknya sudah semangat semua nih untuk belajar hari ini. Oke, sebelum itu Ibu tanya dulu ya. Ada yang masih ingat? Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Coba Cantika. Betul sekali, kemarin kita sudah belajar tentang kepemimpinan dan tanggung jawab. Nah, untuk hari ini kita akan memasuki ke tema baru ya, yaitu demokrasi di sekitarku. Sebelum kita masuk ke materi inti, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Melalui kegiatan untuk menyimak dan mempelajari materi bersama. Sebelum kita ke materi inti, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, pembelajaran kita hari ini melalui kegiatan menyimak dan mempelajari materi bersama. Anak-anak diharapkan mampu melakukan simulasi pemilihan demokratis. Nah, sebelum Ibu mulai penjelasan mengenai demokrasi di sekitarku, kita perlu memahami apa itu demokrasi. Ada yang tahu apa itu demokrasi? Ya, betul sekali. Demokrasi adalah suatu sistem atau cara dalam kehidupan bersama di mana setiap orang menilai hak untuk berpendapat, hak untuk memilih, hak untuk ikut, serta dalam mengambil keputusan. Dalam demokrasi, keputusan biasanya diambil dengan musyawarah atau voting agar semua suara dihargai. Nah, sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, demokrasi bisa dilihat lewat kegiatan seperti memilih ketua kelas, berdiskusi untuk menentukan aturan bersama, menyampaikan pendapat, serta menyampaikan usulan dengan sopan. Menyampaikan pendapat saat bekerja kelompok atau menyampaikan usulan dengan sopan. Jadi, demokrasi mengajarkan kita untuk menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak, dan mencari keputusan yang adil untuk semua. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sekitar atau sekitar kita. Menurut anak-anak, apa sih yang dimaksud dengan sekitar? Nah, Ibu jelasin dulu ya. Sekitar adalah segala sesuatu yang berada di dekat kita. Nah, sekitar adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita, mencakup tempat, benda orang, atau aktivitas yang ada di sekitar lingkungan yang kita temui setiap hari. Contohnya apa? Ya, rumah, halaman, tetangga, sekolah, teman, jalan, taman, dan berbagai kegiatan. Di lingkungan kita, ketika kita memahami apa yang ada di sekitar kita, kita bisa melihat bagaimana orang-orang hidup bekerja sama dan menjalankan aturan bersama. Oke anak-anak, apakah sudah semuanya paham tentang penjelasan mengenai demokrasi di sekitar atau di lingkungan sekitar, serta
Sudahkah contoh-contohnya? Kalau sudah, sekarang saatnya kita masuk ke materi inti ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang konsep demokrasi, hak pilih, dan partisipasi warga. Materi ini akan membantu kita bagaimana cara warga untuk ikut terlibat dalam membuat keputusan bersama. Nah, tadi anak-anak sudah paham ya mengenai demokrasi. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang hak pilih. Jadi, hak pilih itu adalah hak setiap warga untuk memilih seseorang yang akan mewakili mereka atau memimpin suatu contoh. Hak pilih di lingkungan sekolah ini, memilih ketua kelas, memilih ketua kelompok, dan memilih petugas piket. Nah, hak pilih harus dilakukan secara bebas, jujur, tanpa paksaan ya anak-anak. Dan hak pilih harus dilakukan secara bebas, jujur, dan tanpa paksaan ya anak-anak. Selanjutnya mengenai partisipasi warga, yaitu keikutsertaan orang-orang dalam kegiatan bersama untuk membuat lingkungan menjadi lebih baik. Jadi dengan adanya partisipasi membuat warga merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap lingkungan mereka. Oke anak-anak, sekarang kita akan berdiskusi secara berkelompok ya. Kalian boleh bentuk 3 atau 4 kelompok melalui sesuai kebutuhan ya. Setiap kelompok memiliki satu konsep pertanyaan untuk dipelajari dan dijawab. Nah, berikut adalah pilihan pertanyaannya ya. Dengar dan simak baik-baik ya anak-anak. Yang pertama, konsep demokrasi. Apa yang dimaksud dengan demokrasi? Berikut contoh kegiatan demokrasi yang pernah kalian lakukan.